Kembali dengan Eko Yudho Tantomo dari Miracle Operate Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengapa banyak orang-orang yang UVT, orang-orang yang sudah melalui pelatihan MOBI mengalami kesakitan ulang atau bahkan kematian. Apa penyebabnya? Apa yang salah? MOBI-nya atau kita? Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingin menceritakan beberapa pengalaman yang sebenarnya berulang selama saya mengasuh MOBI. Sudah terjadi sejak 6 tahun lalu, tapi paling banyak pada saat 2,5 tahun ini. MOBI ini adalah suatu pengetahuan Bapak Ibu, pengetahuan mengenai naturopatik yang holistik, di mana seseorang punya tubuh manusia itu sifatnya panah dan kita sebenarnya seharusnya memeliharanya, dan bagaimana kita memeliharanya adalah dengan memberi makan pada tubuh kita dengan cara yang benar. Cuman permasalahannya, apakah kita makan yang benar? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Apabila Bapak Ibu menemukan bahwa gula darah Anda kalang kabut mencapai 200, 300, 400, 500, itu menunjukkan bahwa pola makan Anda sudah tidak benar. Dan Anda sudah sakit. Artinya Anda masuk ke MOBI dalam keadaan sudah sakit. Nah, cuma permasalahannya yang terbesar pada saat orang-orang hendak mengikuti MOBI, mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang tidak sakit dan masuk MOBI, karena masuk MOBI mereka jadi sakit. Tidak, Anda semua adalah yang masuk MOBI itu berasal dari orang yang sakit diabetes dan mengalami komplikasi. Artinya Anda sudah menjadi pesakitan soalnya. Orang-orang yang memang sudah menjadi pasien dan kemudian mencari alternatif penyembuhan. Tapi sekali lagi, berbeda dengan penyembuhan yang sifatnya invasif, Anda tidak bisa menyerahkan demikian saja kepada saya, kepada tim MOBI, bahwa saya akan serahkan seluruh hidup saya, seluruh kehidupan saya kepada Pak Eko, kepada pengetahuan Pak Eko, kepada teman-teman semuanya. Tidak, tidak, kami tidak begitu bekerjanya. Kami dalam melakukan penyembuhan itu selalu menyertakan keterlibatan dari orang yang mengikuti. Nah, pada saat bicara mengenai keterlibatan, inilah kadang-kadang menjadi wilayah abu-abu dan kadang-kadang memusingkan. Karena kenapa? Ini adalah suatu pelatihan dan pendidikan. Bapak Ibu sekalian. Kenapa pelatihan dan pendidikan? Ya, sama seperti sekolah. Anda mau pandai, belajarlah. Anda mau menjadi bodoh, ya silakan dengarkan saja tanpa harus mengikuti ujian. Dan kemudian apabila Anda ikut tes, ya karena ketidakmampuan karena pengetahuan Anda akan menentukan bagaimana hasil Anda. Itu mirip seperti sekolah, Bapak Ibu. Cuman bedanya, kalau sekolah itu yang menilai guru. Ya, ada suatu sistem yang bisa menilai apakah seseorang dianggap layak atau tidak dalam mengikuti suatu pendidikan. Dalam fase-fase, misalnya SD, SMP, SMA, sampai kemudian kuliah, S1, S2, atau S3. Pasti ada fasenya. Ada penguji-pengujian, dan kemudian ada kelulusan-kelulusan yang menunjukkan orang ini layak. Nah, tetapi kalau andai kata bicara di MOBI, siapa yang menguji? Tubuh Anda sendiri. Siapa yang menikmati? Tubuh Anda sendiri. Siapa yang menilai? Anda sendiri. Permasalahannya di sini adalah apabila kita belajar MOBI, seolah-olah kita menyerahkan semuanya pada pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah seluruhnya 100%. Tidak, Bapak Ibu, Anda terlibat. Anda tidak mau mempelajari, walaupun Anda sudah menjadi bagian dari MOBI, tetapi Anda tidak mempelajari, ya sama saja. Anda sebenarnya tidak sayang dengan tubuh Anda sendiri. Di MOBI, semua saya berikan literasi atau bahan bacaan, semua datangnya dari jurnal, Bapak Ibu. Saya boleh berbeda pendapat dengan para dokter sekarang. Tapi faktanya memang MOBI banyak membantu orang-orang yang sakit. Anda bisa melihat bahwa orang-orang diabetes, orang-orang yang sakit jantung, kemudian sakit ginjal, berapa yang berhubungan autoimun, kemudian berhubungan kanker, banyak sekali penyakit yang ternyata bisa disembuhkan dengan pola makan, pernafasan, pembentukan pH, dan kemudian ketenangan jiwa, ketenangan batin. Semuanya itu tidak ada yang instan, Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu kadang-kadang ada yang kemudian mengadu, kemudian menyampaikan pada teman-teman, oh, jangan ikuti mobil karena kenapa? Dia bikin orang tua saya sakit, bikin saudara saya sakit. Tidak. Anda datang ke sini dalam keadaan sakit. Anda sudah sakit dan Anda sedang mencari peluang untuk menyembuhkan diri sendiri. Tetapi sekali lagi, keterlibatan Anda untuk sembuh itu diperlukan dan itu 90% Bapak Ibu. Keterlibatan dalam melakukan tindakan-tindakan penyembuhan holistik naturopatik ini dari Anda. Cuman masalahnya manusia itu kan punya sifat pengen menang sendiri. Menang sendiri. Kalau andai kata ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, maka akan dipersalahkan sebagai penyebab. Ini yang jadi masalah. Coba Anda bisa bayangkan, Anda sudah sakit, kemudian ternyata menjadi lebih sakit, biasanya karena tidak patuh pada aturan kami. Tidak patuh pada aturan yang sebenarnya diminta diri sendiri. Diminta sendiri sendiri loh. Itu sebenarnya yang minta kan tubuh Anda sendiri, bukan saya. Cuman permasalahannya karena Eko yang bicara, maka Eko yang dianggap meminta itu kepada Bapak Ibu. Tidak. Yang meminta adalah tubuh Bapak Ibu sendiri yang memerlukan penyembuhan. Karena kenapa? Karena selama ini ada salah konsep dalam pikiran kita sehingga tubuh kita sakit karena karbohidrat. Itu yang disebut racun lambat, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu juga sering terjadi pada orang-orang yang kemudian sudah UVT. Saya sering sekali menemukan. Baru-baru ini juga ada beberapa orang yang bercerita dengan saya, ini kok makin parah sih kejadiannya. Ya, karena orang-orang yang sudah UVT itu mengalami euforia. Euforia. Saya selalu ingatkan kembali pada Bapak Ibu. Kita ini tadinya berasal dari orang yang sehat. Dari orang yang sehat. Dari orang yang bugar waktu masa muda, misalnya dari 20 tahun, 30 tahun, kemudian sekarang kok menjadi orang yang sakit usia 40. Kenapa? Ternyata di usia 10, 20, 30, cara makan kita salah. Gimana kita masuk ke diabetes. Kemudian bertemu Mobi Hore, senang sekali. Setelah 4 bulan mengikuti pelatihan, kemudian UVT selama 1 bulan, kita dinyatakan lulus. Betapa senangnya kita bisa makan karbohidrat kembali. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Anda jangan sampai menjadi keledai. Apa yang saya maksud dengan keledai? Dulu kita sakit karena kecerobohan kita dalam mengidentifikasi makanan. Yang membuat badan sehat Anda menjadi sakit. Pada saat Anda sudah dinyatakan sembuh dengan UVT, kemudian Anda kembali lagi ke pola makan seperti dulu lagi, berpesta pora dengan karbohidrat, dan kemudian Anda sakit kembali. Dan sakit kedua tidak ada ampun biasanya. Anda akan mengalami masalah yang lebih parah, bahkan kadang-kadang jatuh pada kematian. Dan saya tidak mau. Kenapa? Karena tubuh Anda pada dasarnya adalah tubuh yang fana. Anda itu makin tua loh Bapak Ibu. Anda itu makin tua. Kalau makin tua, kemampuan dalam meregenerasinya, memperbaiki dirinya, kesehatannya, kekuatannya itu menurun Bapak Ibu. Anda jangan pernah berpikir pada saat usia 60, 50, pada saat hari-hari seperti ini, Anda berpikir akan kembali lagi dengan PMB menjadi usia seperti 20. Tidak. Anda tetap usia 50, 60. Cuman bedanya Anda sehat apabila melakukan PMB. Tapi apabila Anda berpesta pora dengan makanan yang salah, sama seperti pada saat muda, maka sama saja Anda sedang menjolimi dan semena-mena pada tubuh, sehingga tubuh yang tua tadi tidak akan mampu bertahan sebagaimana layaknya waktu muda. Ini yang biasanya dikatakan oleh sebelah. Tapi jangan salah, banyak anggota kita setelah mengenal karbohidrat di grup sebelah, mereka banyak mengalami kesakitan dan bahkan kematian. Saya tidak ingin Bapak Ibu yang tadinya sakit seharusnya sembuh di grup kita. Tetapi ikutilah apa yang tubuh minta. Ini bukan tubuh saya loh Bapak Ibu. Yang sedang Bapak Ibu perhatikan itu bukan tubuh saya loh. Tubuh Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sudah tahu teorinya kan?
Kenapa seseorang mengalami glikasi, kenapa orang mengalami sakit degeneratif, kenapa kemudian jantungnya tidak berfungsi, kenapa kemudian ginjalnya tidak berfungsi, kenapa sarafnya menjadi masalah, yang semuanya dimulai dari apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Tubuh kita terbuat protein, tapi kita membanjirinya dengan karbohidrat, dan Anda mengulangi kesalahan masa lalu 20-30 tahun yang lalu dengan memasukkan gula terlalu banyak pada saat Anda setelah UVT. Ataupun pada saat Anda merasa bahwa gula darah Anda sudah normal. Jangan sampai menjadi keledai dua kali, Bapak Ibu. Tubuh Anda sendiri, bukan tubuh saya. Saya yang menemukan caranya, tapi saya tidak bisa memastikan 100% karena yang melakukannya Bapak Ibu sendiri, bukan saya kok. Banyak dokter-dokter yang kemudian juga mengeluh, menginformasi, kenapa setelah ikut mobil begini? Ya, karena pada dasarnya keterlibatan Bapak Ibu itu adalah 90% dalam penyembuhan ini. Di sini adalah gaya hidup, cara hidup, bukan obat. Tidak ada obat kan yang saya berikan pada ibu. Saya yang berikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman berdasarkan literasi dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Bahwa informasi yang saya berikan itu adalah informasi yang valid berdasarkan jurnal-jurnal yang diakui oleh para ahli, dan saya bisa buktikan bahwa berdasarkan jurnal itulah saya memberikan pengetahuan-pengetahuan ini kepada Bapak Ibu. Jadi bukan berdasarkan karena omongan seorang ahli satu, ahli dua, ahli tiga. Tapi saya ambil dari banyak jurnal, dari mulai soal antropologi, dari soal medis, soal patologi, dan sebagainya. Jadi ini yang apa ya? Saya harapkan Bapak Ibu memang terlibat. Apabila ikut MOBI, terlibatlah. MOBI hanya memberikan pengetahuan 10%, 90% kembali semuanya kepada Bapak Ibu. Jadi, bersemangat Bapak Ibu. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Sakit kembali atau berakhir di UGD kembali, ya, atau kembali ke ICU, atau bahkan berlanjut kepada kematian. Karena kita salah memperlakukan bagaimana metabolisme kita yang sudah rusak karena ulah kita sendiri. Ingat, Anda sakit bukan karena ulah saya. Anda sakit karena ulah sendiri. Maka berhati-hatilah dalam mengidentifikasi makanan dan memasukkan apa yang harusnya tidak dan baik ke mulut kita. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan. Kalau bersemangat Bapak Ibu harus sembuh. Saya Eko Dio Samtomo dari Miracle of Bread Indonesia.